Halo sayang. Lagi-lagi pengkhianatan, sakit hati, kecewa, kebohongan, ketidakjujuran hadir, menyakitimu, melukaimu, menusukmu. Ya, seseorang yang lagi dekat denganmu, dia mengkhianatimu, dia mengelabuimu, dia membohongimu. Ada rasa sakit yang begitu mendalam yang kamu rasakan di sini. Ada sedikit dendam di dalam hati kamu. Ya, karena orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai telah membohongimu, telah mengkhianatimu. Selama ini kamu sudah susah payah untuk menyembuhkan luka hati kamu yang lama. Ketika sembuh kamu mengenalnya, seseorang ini, lalu kamu terulang kembali, tersakitin lagi. Tapi percayalah, di saat kamu bisa menyembuhkan luka batin kamu ini, kehidupan kamu di masa yang akan datang tidak akan seperti ini lagi. Iya, kekacauan di dalam diri kamu, kekacauan yang kamu rasakan setiap hari, ini adalah bagian dari proses pembayaran karma buruk kamu. Kamu saat ini sedang proses pembayaran karma buruk. Dengan cara seperti inilah Tuhan melepaskan dosamu perlahan, melepaskan karma-karma buruk kamu secara perlahan. Aku ngelihat di sini kamu udah belajar untuk tentang lebih ke arah ke agama, spiritual, ke batin, bukan tentang duniawi lagi. Banyak dari kalian yang sudah menyadari dirimu bahwa luka ini adalah jalan satu-satunya untuk ke arah kebahagiaan. Dengan kamu dilukai, ini adalah pintu surga kamu, pintu jalanmu ke arah kebahagiaan. Karena tanpa ujian kamu gak akan bisa naik level. Itu logikanya ya. Contoh, kamu sekolah tanpa ujian, apakah kamu bisa naik kelas? Enggak kan? Sama dalam kehidupan realita kita secara nyata, bahwa kehidupan itu perlu ujian. Ketika kamu sedang dihadapan dengan ujian yang begitu hebatnya, begitu besar dalam hidup kamu, dan kamu bisa menerimanya dengan baik, ini adalah jalanmu, jalan ke arah kebahagiaan. Beberapa dari kalian sadar, akhirnya kamu mendekatkan diri sama Allah, mendekatkan diri sama Tuhan. Bahkan kamu lebih ke spiritual, lebih mendalam, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar, yaitu tentang diri kamu, jiwamu. Kamu lebih mengenal jiwamu ketimbang kamu mengenal dunia ini. Buat apa kamu mengenal dunia ini tapi kamu gak mengenal dirimu? Kemarin-kemarin kamu tersesat. Dengan banyaknya ujian-ujian menggemparkan dalam hidup kamu, hingga kamu hampir aja putus asa dalam hidupmu, hampir aja kamu goyah. Ada beberapa dari kalian yang mau bun-bun, tapi enggak ya, karena Allah sayang kamu. Karena pada dasarnya di dalam diri kamu itu memang ada malaikat maut dan ada malaikat penolong. Ya, ada malaikat baik, ada malaikat buruk. Aku ngeliat di sini gak sedikit dari kalian memang ada yang ke agamis ya, lebih kayak ke spiritual, ke agama, ke lebih mendekatkan diri sama Allah, ke Sang Pencipta ya. Dan semakin kamu mendekatkan diri sama Tuhan, banyak sekali solusi-solusi yang kamu dapatkan. Lebih sabar, lebih bisa bijak menghadapi situasi masalah yang terjadi dalam hidup kamu, dan gak mudah menyalahkan keadaan. Lebih kamu bisa mencerna setiap masalah yang kejadian dalam kehidupan kamu. Ini adalah tabur tua yang memang harus kita bayar, dan memang yang harus kita terima. Ada saatnya kita menanam kebaikan, menanam keburukan. Ada saatnya kita menuai kebaikan, menuai keburukan. Kemarin kamu menanam kebaikan tapi kamu dihancar, ya kan?
Dulu kamu pernah menanam keburukan, tapi hidupmu baik-baik aja. Memang belum saatnya. Jadi begini, di saat kamu menanam keburukan, tidak saat itu juga kamu dibalas dengan keburukan. Karena semua butuh proses. Ya, kamu nanam kacang, gak langsung tumbuh kan? Ya, atau kamu nanam apa, gak langsung tumbuh. Kamu nanam padi, gak langsung tumbuh jadi padi kan? Semua proses. Ya, kamu berkorban menanam padi itu kan? Ya, kamu pengen punya beras. Ya, sama kayak gitu. Kamu tabur itu benih-benih padi, ya, dengan pengorbanan keringat tenagamu. Itu pengorbanan, proses. Gak ucuk-ucuk jadi beras, tapi jadi padi dulu. Tadinya awal jadi apa? Benih, bibit, lalu jadi padi, padi jadi beras. Sama kayak kehidupan kamu saat ini yang kamu jalanin. Gak ucuk-ucuk kamu jadi tiba-tiba agamis. Enggak. Banyak orang di luar sana yang terlahir dia agamis banget, tiba-tiba gedenya blangsat. Ada juga yang dari kecilnya dia nakal banget, tiba-tiba gedenya jadi baik, jadi agamis banget. Semua itu proses. Ya, enggak ada yang hakiki. Kebaikan enggak ada yang hakiki. Kejahatan juga enggak ada yang hakiki. Jadi di saat kamu sedang diberikan ujian yang begitu besar dalam hidup kamu, karena kamu ngerasa ya, kamu selalu dikasih ujian yang bertubi-tubi, yang selalu sama, ya, siklusnya sama, walaupun beda orang. Di sini kamu harus introspeksi diri. Oh iya ya, kayaknya aku jauh nih dari Tuhan. Kayaknya aku harus mendekatkan diri deh. Kayaknya aku harus aku ubah deh perjalanan hidup aku. Kenapa aku selalu mendapatkan kesakitan, selalu dihianatin, selalu dibohongin, selalu dimanfaatin. Ketika kamu merasa seperti itu, menyadarkan diri. Anggap itu bagian dari proses kamu bayar karma. Ketika kamu nggak mau menjalin proses di kehidupan kamu dan hanya menginginkan hal baik saja yang terjadi dalam hidup kamu, itu impossible. Impossible sayang, nggak mungkin banget. Ya, kamu lahir ke dunia ini aja proses, nggak langsung ujuk-ujuk jadi tua kan? Jadi gitu kan, ya sperma dulu, ya sebelum sperma ada, mama papa bertemu, dipertemukan, lalu berhubungan, ya menikah, langsung berhubungan, lalu jadilah janin. Jadilah kamu lahir, jadilah sekarang gede. Gak bisa kan langsung kan? Jadi ketika kamu dihadapkan dengan sebuah ujian, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan diri sendiri. Gak perlu, tapi lebih ke arah introspeksi. Kamu punya kaca, kita bercermin, bareng-bareng. Kita bercermin, oh iya ya, ini yang harus diperbaiki, ini yang harus kita benahi, gitu. Ya, karena di sini yang aku lihat, kesabaran kamu akan membuahkan hasil. Sabar sayang, sabar, jalanin prosesnya. Yang namanya hidup itu kita nggak akan pernah bisa lepas dari yang namanya ujian, pelajaran. Kalau kita udah mati aja, itu masih ada ujian, ini masih ada pelajaran di sana, masih udah ada, tinggal balasannya sih ya, gitu. Sama, mati juga belum tentu selesai, karena masih ada kehidupan setelah mati. Ya. Di dalam kehidupan ini ada kematian. Bahkan mati pun aja masih ada kehidupan di sana. Itu bagi kita yang percaya. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada yang udahlah gitu, nggak, pasti ada semua proses ya. Ya. Kadang habis dimasukin ke neraka, masukin ke surga. Habis masuk surga ke neraka, proses. Nggak bisa hidup dunia nyata juga sama seperti itu. Nggak ada yang kayak kamu harus hidup bahagia terus, nggak ada. Jadi ketika kamu mau dinaikkan derajatmu, ketika kamu mau dikasih keberhasilan dalam kehidupan kamu, pasti melalui ujian dulu. Ya, ketika kamu mau naik level, pasti kamu melalui ujian dulu. Kalau kamu masih nggak bisa naik kelas, berarti kamu masih stuck di sini, nggak belajar dari kesalahan di masa lalu. Ya, jadi yang aku lihat di sini ya, beberapa dari kalian di sini sebenarnya, ya, kamu itu bisa menjadi seseorang yang sukses, yang berhasil, bisa mencapai kebahagiaan, mencapai kesuksesan, ya. Tapi di sini kamu itu benar-benar tidak mau mengintrospeksi diri, sehingga kamu itu gak sopan dengan ujianmu. Kamu menyalahkan nasib, itu gak sopan. Ya, lebih introspeksi aja supaya kamu bisa mendapatkan keberuntungan yang memang seharusnya kamu dapatkan gitu ya. Ya, seperti itu. Semoga ini bermanfaat untuk kamu, saya.